Kejuaraan nasional Bali Arisaka Championship sukses digelar, yang sebelumnya dibuka secara resmi oleh Ketua IPSI Bali di Gor Labuana Denpasar Jumat pagi. Diadakan mulai dari tanggal 4 sampai 6 Juli. Perhelatan tingkat nasional yang baru kali pertama diadakan ini melibatkan sebanyak 1.293 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini digagas sebagai bentuk komitmen terhadap pembinaan atlet muda, penguatan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, serta mendorong prestasi atlet untuk masuk dalam darah nasional melalui Puspresnas Kemendikbud. Apresiasi yang sebesar-besarnya kita sampaikan pada teman-teman dari beberapa perguruan yang bersama-sama bergabung membuat sebuah event seperti ini. Jadi championship seperti ini kita harapkan lebih banyak lagi karena Niki bisa memberikan kesempatan untuk adik-adik kita untuk melatih diri. Karena ajang-ajang seperti Niki kita harapkan kedepannya dapat mencetak atlet-atlet yang kedepannya mungkin bisa mewakili kita di Persib. Kita butuh berjuang bersama-sama untuk membangkitkan semangat dari generasi muda. Itu tidak mudah. Kita harus raket, piteket. Bagaimana para orang tua yang sudah mungkin sudah menjelang senja, tetapi mempersatukan bibit-bibit muda. Bagaimana kita menjadikan mereka sebagai tunas-tunas baru bangsa kita. Atlet yang berlaga. Nah, ini mereka datang dari berbagai macam daerah, kumpul di sini bersama-sama menggawang warisan leluhur budaya bangsa dalam dunia persilatan. Terdapat 2 kategori pertandingan dalam kejuaraan Arisaka Championship 2025, yakni kategori tanding dan kategori seni, mulai dari usia dini hingga dewasa. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Inilah pesona keindahan alam air terjun Tibumbana yang berada di Banjarbangun Lemahkawa, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Untuk bisa sampai ke lokasi, para pengunjung harus melewati jalan setapak dan puluhan anak tangga dengan jarak sekitar 300 meter dari area parkir. Pengunjung juga akan melintasi jembatan alami yang terbuat dari bambu. Tiba di lokasi air terjun dengan ketinggian 20 meter ini membuat mata pengunjung kembali dimanjakan oleh bentangan tebing-tebing yang diselimuti lumut hijau, air yang jernih, serta palungan sungai berwarna biru, menjadikan para pengunjung akan jadi lebih betah berlama-lama menikmati pesona alam yang menenangkan ini. Wisata ini dengan sabta pesona, 7 keindahan, 7 kenyamanan yang harus kita pertahankan dalam konsep menarik wisatawan sehingga bisa berkembang dengan baik dan ada peningkatan. Nah, di tempat ini bukan hanya pengunjung domestik saja yang sering datang ke tempat ini, pengunjung wisatawan mancanegara sering berkunjung juga. Dengan harga tiket masuk sangat terjangkau, untuk wisatawan asing dipatok dengan harga Rp20.000 per orang, sedangkan wisatawan domestik hanya Rp15.000 per orang. Murah bukan? Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Objek wisata hutan mangrove di wilayah Denpasar Selatan ini menjadi salah satu pilihan rekreasi bagi para wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa menyusuri luasnya hutan mangrove menggunakan kano. Wisatawan juga bisa bersuah foto dan melihat tol Bali Mandara dari kejauhan serta megahnya patung Garuda Wisnu Kencana. Soal keselamatan, tak perlu khawatir, karena setiap kano dilengkapi jaket pelampung dan pengelola wisata rutin berpatroli menyisir kawasan. Pengunjung cukup membayar sewa kano Rp25.000 untuk menyusuri indahnya perairan mangrove tanpa batas waktu. Tak heran, kawasan hutan bakau ini ramai dikunjungi para wisatawan dari dalam maupun luar kota Denpasar. Luar biasa. Untuk liburan cocok banget sih ke sini. Oke sekali. Karena nggak ada batasan waktu, terus kita bisa sepuasnya gitu. Saya mau kita rekreasi atau kita mancing, kita puas. Ada 25 kano, biasanya rata-rata kadang ada 10 kano lah laku setiap hari.
minimal, kecuali hari libur ya. Kalau hari libur tuh rame. Pihak pengelola wisata menyiapkan 25 unit kano dan 10 unit kano cadangan milik nelayan yang disiagakan jika pengunjung membludak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Wow, indah bukan pemirsa? Ini adalah Bukit Pegasingan yang terletak di lereng Gunung Rinjani, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Sebelum mendaki Bukit Pegasingan, wisatawan diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan membayar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Untuk menuju puncak Bukit Pegasingan yang memiliki tinggi 1.750 meter dari permukaan laut, para pendaki atau wisatawan harus menempuh perjalanan melelahkan 2 hingga 3 jam dengan jalur terjal, berliku, dan menantang. Namun rasa lelah selama pendakian akan terbayar tuntas saat tiba di puncak. Dari titik ketinggian, wisatawan bisa menikmati keindahan hamparan sawah, deretan bukit rumah warga Sembalun, dan kemegahan Gunung Rinjani. Selain itu, wisatawan bisa melihat pemandangan sunrise pada pagi hari dan sunset yang sangat cantik di sore hari. Kini Bukit Pegasingan menjadi destinasi favorit dan selalu ramai dikunjungi wisatawan, lebih lagi di setiap libur akhir pekan. Well, it's nice climb that hill with a nice view. And it's like a challenge mentally and physically, but we have a good guide, so that helps. And beautiful view is also helping. Okay. But it's tough, especially in the sun, but it's definitely worth it, yeah. Nah, bagi Anda yang hobi mendaki gunung, Bukit Pegasingan di Sembalun, Lombok Timur bisa menjadi alternatif untuk mengisi libur akhir pekan. Sudah indah, murah pula. Yuk, langsung saja dischedulekan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Atraksi wisata para motor bisa Anda nikmati di Pantai Biaung Kesiman, Denpasar Timur. Bagi Anda yang merasa takut terbang, tidak perlu khawatir, karena akan didampingi instruktur yang berpengalaman. Para motor bisa lepas landas dari manapun, terutama di area pantai, karena didukung mesin pendorong. Saat terbang bebas, Anda bisa menikmati indahnya pesisir Pantai Biaung, Padang Galang, hingga Pelabuhan Sanur dari udara. Tidak ada batasan usia bagi pengunjung yang ingin menikmati atraksi para motor. Hanya saja dipastikan tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Menurutku nggak yang terlalu sebentar sih, 5 menit itu, dan emang seru banget sih, asik banget naik para motor ini. Soal keamanan tidak usah khawatir, karena operator rutin memeriksa peralatan terbang. Jika terburuknya mesin mati di udara, para motor tetap bisa mendarat dengan memanfaatkan parasut. Even in case kenapa-napa di atas, mesinnya mati tiba-tiba, kita bisa jadi para layang. Kita bisa glide ke darat pakai parasut, jadi lebih aman sih. Untuk mencoba sensasi terbang dengan para motor, pengunjung dikenakan biaya Rp600.000 hingga Rp1.000.000 tergantung durasi terbang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Bakso. Siapa sih yang tidak menyukai kuliner yang satu ini? Biasanya bakso dinikmati dengan kuah hangat. Nah, kuliner bakso kini dapat dinikmati dengan beragam varian. Salah satunya bakso pizza yang ada di kawasan Jalan Tantular, Renon, Denpasar, Bali. Yang membuat bakso pizza ini berbeda adalah bagian rotinya. Pizza yang biasanya menggunakan tepung diganti dengan adonan daging ayam yang dibentuk seperti roti pizza. Varian bakso pizza ini memadukan kuliner Nusantara dan Western. Rasanya masih gimana ya, kayak balance aja rasa daging sama rasa pizzanya, mungkin karena ada oreganonya juga sama mozzarellanya, jadi nggak yang terlalu bakso banget dan nggak yang pizza banget gitu. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual 20 hingga 30 pan bakso pizza.
hampir kalau para milenial, anak muda itu kan mereka lebih kecenderungan suka adalah makanan yang agak sedikit western. Jadi kita beberapa pilihannya, walaupun kita tidak meninggalkan bakso pada pakemnya. Satu pan bakso pizza dengan ukuran 22 cm dibanderol Rp70.000 hingga Rp100.000. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jika biasanya sate menggunakan daging ayam, kambing atau sapi dengan bumbu kacang, di kawasan Denpasar Timur, Bali terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu hingga 30 jenis sate dengan konsep suasana kebun yang asri. Selain asri, suasana di sini juga ramah anak karena disediakan playground untuk bermain. Begitu memasuki rumah makan, pengunjung disuguhkan beragam pilihan sate yang dapat pilih sendiri, mulai dari olahan daging ayam, sapi, kambing, seafood seperti udang dan cumi, hingga bakso dan sosis. Konsep kedai ini berangkat dari konsep Korean barbecue yang diinovasi menjadi versi makanan Indonesia. Yang lebih menarik lagi, pengunjung dapat membakar sendiri sate yang diinginkan dengan bumbu khas resto di sini. Sate di sini juga dapat dinikmati bersama menu pendamping lain seperti pecing, lontong, semur, dan lainnya. Nyaman sih, tempatnya enak juga. Untuk anak-anak juga? Iya, untuk anak-anak juga. Anak-anak suka ya? Ya, anak-anak juga suka. Pilihannya banyak ya, banyak menunya banget ya. Dari beragam, dari seafood, ayam, sapi, lengkap lah, termasuk menunya lengkap banget. Kurang lebih kita ada 30 jenis sate, konsepnya dari Korean barbecue. Jadi kita ingin membuat konsep versi makanan Indonesia. Untuk menikmati sate dengan pemandangan kebun di sini sangat terjangkau, mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 per tusuknya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pai susu merupakan salah satu camilan khas Bali yang sering menjadi pilihan untuk oleh-oleh usai berlibur di Pulau Dewata. Perpaduan rasa manis dari isiannya dan gurih serta renyah dari kulitnya menciptakan rasa yang pas hingga membuat penikmatnya ketagihan. Selain berbasis industri rumahan, ada juga pembuatan pai susu yang sudah menggunakan teknologi modern. Salah satunya seperti produksi pai susu di kawasan Tuban, Kuta, Badung, Bali ini. Proses produksi berlangsung sekitar 2 jam. Pertama-tama, campuran adonan kue yang terdiri dari margarin dan tepung terigu diaduk hingga padat dan dibentuk bulat. Lalu, masukkan adonan tadi ke dalam mesin pencetakan kulit pai. Setelah terbentuk kulitnya, tuangkan isian pai yang berupa campuran susu, telur, dan gula ke dalam kulitnya. Terakhir, panggang pai susu di dalam oven selama kurang lebih 60 menit. Kalau kita selalu mempertahankan kualitas dan semuanya, jadi mungkin itu yang dijadikan sesuatu yang spesial oleh customer ya. Jadi customer yang menilai semuanya, jadi tetap kita di sini tugasnya hanya mempertahankan kualitas dan semuanya. Mungkin pai susu udah terkenal ya. Kemudian ini juga keluarga yang di Makassar juga tahu kalau pai susu itu terkenal enak di Bali. Apa sih yang membedakan antara pai susu di Bali dengan di daerah lain ini? Kalau memang di Bali punya ciri khas kayaknya ya. Selain isian original, juga ada isian pai lainnya, seperti coklat, keju, hingga durian. Permintaan konsumen akan pai susu ini sangat tinggi. Dalam sehari, produksi pai susu bisa mencapai 20.000 box dengan harga jual di kisaran Rp30.000. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, Sahurnya, Hari Tua, Puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, Hajut, Hotelnya, kartu pembunuhan Sritex. iNews Room setiap hari
iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus Malam 6 Profesi Jawa Tengah, Gonggongan. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kami hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil Putusaunya hari tua, keluarga, Negara puasa, masjid Intas, silaturahmi listrik, Jaya Ancol di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan mengeluarkan skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot menyakitkan pengoplosan Baru mudik tinggal dunia 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus Malam 1 Maret 6 Profesi Guru Polda Jawa Tengah dan Penggonggongan sehingga gagal menyalipkan Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas Anak Israel. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Gantian lambat. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus benarkahnya lapak Perkara yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. topik ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang haram bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. Anda Prime Show Rabu pukul 8 malam. Gantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh pendamping itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya gantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Namanya mie terbang. Buat sebagian orang, kuliner yang satu ini jelas akan membuat penasaran. Seperti namanya, sajian mie ini memang melayang di atas mangkok. Dan
Memang pengalaman unik inilah yang ditawarkan salah satu resto mie di kawasan Jalan Jayagiri, Renon, Denpasar. Sajian mie terbang ini sebenarnya berbahan mie biasa. Namun saat disajikan, mie ditata sedemikian rupa, dililitkan pada sepasang sumpit, dan ditambahkan berbagai topping. Mie melalui proses pembekuan dengan cara dipanaskan sehingga sajian mie terbang memberikan ilusi mie dan sumpit yang terbang melayang. Mie terbang disajikan dengan semangkok kuah kare hangat. Saat menikmati mie terbang, Anda harus menuangkan sendiri kuahnya saat hendak disantap. Selain modelnya ini, saya udah berapa kali sih nyoba di sini. Terus rasanya juga nggak pernah berubah, rasanya juga enak, tekstur mie-nya juga renyah, enak pokoknya, kriuk-kriuknya gitu. Jadi kalau misalnya dimakan biasa juga enak, terus dicampur kuahnya juga rasanya tetap tekstur mie-nya juga tetap kriuk. Ada sebuah menu atau dish yang bisa kita buat yang sama kayak logo. Nggak ada bahwa saya tahu menu itu dulu, kemudian berusaha saya tampilkan apa enggak. Jadi logonya dulu, dari sana saya kepikir ada nggak yang bisa saya buat yang kira-kira mirip dengan ini yang bisa kita tonjolkan sebagai sebuah trademark kita lah. Untuk seporsi mie terbang atau flying noodles ini, pengunjung cukup membayar Rp60.000. Selain tekstur mie-nya yang lembut, sensasi kriuk juga didapatkan dari semangkok mie terbang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, indah sekali ya hamparan sawah dengan struktur berundak seperti anak tangga atau terasering ini. Ya, inilah desa wisata Jatiluwih yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2012 silam. Di sini wisatawan bisa menikmati keindahan area persawahan di lahan seluas kurang lebih 53.000 hektar. Wisatawan juga bisa menyaksikan secara langsung sejumlah aktivitas pertanian tradisional, mulai dari tradisi metekap atau membajak sawah yang ditarik kerbau. Selain untuk melestarikan tradisi metekap, atraksi ini juga bagian dari edukasi agar para pelancong mengetahui cara membajak sawah tradisional yang sangat jarang ditemui. If you visit Bali, please visit Jatiluwih, because Jatiluwih you will still have the traditional way of agriculture that you can find in very few places in the world. So you have this cow, still use the traditional way to work on the rice field. Selain tradisi metekap, wisatawan juga dapat menyaksikan permainan tradisional menangkap belut di areal persawahan. Menangkap belut di dalam kolam lumpur ternyata tak semudah yang dibayangkan karena licin dan mudah terlepas. Selain itu, ibu-ibu di desa Jatiluwih pun tidak ketinggalan menunjukkan tradisi nebuk atau menumbuk padi menggunakan lesung atau alat pemukul padi tradisional. Selain menjadi lambang semangat gotong royong, tradisi ini juga bermakna kerjasama untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ini dia menu khas Tabanan, laklak. Kali ini laklak disajikan sangat berbeda karena diberi topping daging kuir atau daging entok dipadukan dengan konsep nyegara gunung. Bahan dasar laklak dibuat dari tepung beras, air, hingga santan. Selain laklak, ada juga ikan timbungan yang menggunakan daging ikan laut yang cara mengolahnya dimasukkan ke dalam bambu. Rasanya yang enak dan tampilan yang menggugah selera ternyata mengundang minat wisatawan asing yang berkunjung ke sini. So this is the traditional Balinese food, I guess. So it's very. I had the duck with flour paste white rice flour. Sorry, was very nice, very good, very tasty, crunchy, and I like the taste of the duck as well. It was very good. Menikmati sunset di Tanah Lot ditemani dengan kuliner khas Tabanan, laklak kuir dan timbungan ikan adalah pilihan tepat ketika Anda berkunjung ke sini. Dari Tabanan, Wayan Diana, iNews melaporkan.
Sanghyang Denpasar terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu lawar. Lawar merupakan makanan khas Bali yang biasanya berbahan dasar daging. Namun seiring berkembangnya kreasi kuliner, kini lawar bisa dinikmati semua kalangan karena memanfaatkan kelapa muda yang disebut lawar klungah. Proses pembuatannya pun tidaklah sulit. Bagian isi kelapa-kelapa muda dikupas dan direbus kurang lebih 15 menit lalu dipotong memanjang. Klungah kemudian ditambahkan bumbu genep khas Bali, kombinasi jeruk limau, cabai dan bawang goreng serta penyedap rasa. Meski tanpa daging, lawar klungah bisa dinikmati tanpa nasi atau dengan paket nasi dan dijamin sangat lezat. Sangat mantap sekali. Lawar klungah ini saya lihat belum ada dagingnya, tetapi sudah terasa ada dagingnya. Bahkan secara namanya vegetarian itu sangat pasti ini diambil ini. Saya yakin itu. Ini yang luar biasa. Berawal dari iseng, pemilik kedai mengaku bisa menghabiskan hingga 30 butir kelapa muda setiap harinya. Kita pakai kelapa hijau ya, jadi dia lebih besar. Kalau kelapa gading itu sedikit, karena tempurnya kan kecil. Cukup dengan Rp20.000, Anda sudah bisa merasakan sensasi lawar kelapa muda yang menggoyang lidah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Wah, cantik dan unik ya tas-tas ini. Tas-tas ini bukan berbahan kulit, kanvas, polyester, bukan juga berbahan nilon ya pemirsa. Tapi tas-tas ini berbahan karung goni yang biasa digunakan sebagai kemasan rempah atau tepung. Ya, tas-tas ini adalah buah tangan kreatif seorang ibu di kawasan Batu Bulan, Gianyar, Bali bernama Dian Susanti. Demi mengembangkan usahanya ini, Dian rela meninggalkan pekerjaannya sebagai konsultan pajak. Sejak penggunaan kantong plastik untuk berbelanja dilarang pada 2020 lalu, dari situlah ide pembuatan tas dengan karung goni ini dimulai. Tak disangka, kreasi karung goni yang awalnya dibuat untuk diri sendiri banyak yang berminat membesar. Bahkan omset usaha yang berawal dari keisengannya ini kini mencapai 6 hingga 80 juta rupiah per bulan. Untuk seluruh Indonesia sudah, sampai Papua pun kita sudah ada yang pesan. Kalau untuk keluar ke Myanmar, Australia, dan Singapura. Tidak hanya di dalam negeri dan pasar internasional, tidak sedikit tas goninya telah dipesan oleh sejumlah kementerian RI. Dalam sebulan, usahanya mampu memproduksi hingga 1.500 tas souvenir dan ratusan tas fashion yang dibanderol dengan harga mulai Rp150.000 hingga jutaan rupiah.
Dari Gianyar Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.